Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang uji hipotesis. Sebelum kita mengenal materi uji hipotesis, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Efraim Gemare dan ketiga teman saya, Bernardinus Jaharu, Marlen Febriani Paru, dan Iski Ummatul Faika. Definisi dari hipotesis itu sendiri. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibukti kebenarannya. Perumusan hipotesis. Rumusan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian. Teknik pengumpulan dan analisis data serta penyimpulannya. Rumusan hipotesis sudah dapat dibaca dari uraian masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik, dan kerangka pikir yang sehingga rumusannya sejalan. Yang pertama, dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. Kedua, melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Ketiga, mengandung suatu prediksi. Dan keempat, harus dapat diuji. Ada dua tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Hipotesis ini menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Sedangkan yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis ini menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Yang pertama, penarikan kesimpulan yang berakhir pada penerimaan dan penolakan hipotesis diawali dengan pengujian hipotesis. Yang kedua, hasil akhirnya adalah dua pilihan berupa diterima atau ditolaknya suatu hipotesis didampingi pernyataan lain yang berlawanan sehingga diperoleh H0 dan H1. Kemudian, ini ada langkah-langkah pengujian hipotesa satu rata-rata. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan nilai alfa. Yang ketiga, menghitung Z0. Dan yang keempat, pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Baik, kita masuk pada rumusan hipotesis. Di sini ada 3. Itu yang pertama, H0 menyatakan mu sama dengan mu0. H1 menyatakan mu lebih besar dari mu0 dengan kesimpulan tolak H0 jika nilai Z0 hitung lebih besar dari Z. Yang kedua, H0 menyatakan mu lebih kecil dari H0 dengan kesimpulan tolak H0 jika Z0-nya itu kurang dari Z atau Z0 hitungnya itu lebih dari Z alpha. Yang ketiga, H0 menyatakan mu sama dengan mu0 dan H1 menyatakan mu tidak sama dengan mu0 dengan kesimpulan tolak H0 jika nilai Z0 hitungnya lebih besar dari Z alpha per 2. Selanjutnya kita akan masuk pada pengujian hipotesis sampai besar. Untuk ukuran sampel N lebih besar 30, kita menggunakan uji Z dengan varian atau ragam diketahui di mana Z hitung sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi dengan sigma X dibagi N akar dari N, di mana X bar sama dengan rata-rata sampel dengan mu0 mu0 itu sebagai rata-rata populasi yang dihipotesiskan, sigma X itu
dinamakan dengan simpangan baku populasi dan N ukuran sampel. Selanjutnya, pengujian hipotesis sampel kecil. Sampel kecil dengan ukuran N kurang dari 30 menggunakan uji T, varian atau ragam diketahui di mana T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N, di mana S itu adalah simpangan baku dari sampel. Selanjutnya kita masuk pada pengujian hipotesis 1 rata-rata. Soal pertama, sebuah penelitian terhadap nilai mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 SMP menunjukkan rata-rata awal nilai siswa adalah 60 dengan standar deviasi sebesar 7. Sesudah berselang 3 bulan, guru meragukan hipotesis tentang rata nilai bahasa Inggris di atas. Untuk meyakinkan keabsahan hipotesis, sebuah sampel diambil secara acak sebesar 40 siswa dari populasi dan hasilnya ternyata sebesar 73. Dan standar deviasi tak berubah. Ujilah rata-rata nilai pelajaran bahasa Inggris siswa tersebut memang lebih besar dari 60. Oke, baik. Selanjutnya penyelesaian dari contoh yang kami bawakan. Seperti yang diketahui bahwa H0-nya itu atau mu X-nya sama dengan 60. Yang ditanya di sini bagaimana uji hipotesisnya. Nah, H1 mu X-nya itu lebih besar dari 60. Diketahui di sini alfanya 0,05. Kemudian Z tabelnya itu 1,645, di mana untuk pencariannya saya rasa kita semua sudah mengetahuinya bagaimana cara untuk melihat Z tabelnya. Dan juga untuk mu 0-nya di sini 60, N-nya itu 40, punya simpangan bakunya itu 7. Nah, sehingga diperoleh untuk Z hitungnya itu 11,8. Dari mana? Dari kita masukkan apa yang diketahui di rumus Z hitung. Ini untuk sampel besar, karena lebih besar dari 60. Oke, next. Nah, kemudian ada lagi soal yang kedua. Secara hipotesis, mesin stensil Stafo dapat menstensil 6.500 helai kertas per jam. Sebuah perusahaan stensil ingin membuktikan keabsahan hipotesis di atas. Perusahaan mengadakan observasi secara empiris dengan menggunakan 12 mesin Stafo dan hasil observasinya yang diketahui di slide. Nah, yang ditanya apakah hipotesis tersebut dapat dipercaya atau tidak. Sehingga penyelesaiannya diketahui untuk hipotesis H0-nya itu mu X-nya sebesar 6.500. Di mana H1-nya itu mu X-nya itu tidak sama dengan 6.500. Maksudnya di sini kita duga untuk H0-nya itu 6.500. Sedangkan H1-nya tidak sama dengan 6.500. Nah, yang diketahui alfanya 0,05, kemudian rata-ratanya 6.033, ini variansnya itu 384,06. Sehingga diperoleh T hitungnya seperti rumus yang tadi sudah dijelaskan, sehingga didapatkan 2,201. Nah, T tabelnya untuk untuk mendapatkan T tabel itu alfa per 2, N kurang 1. Sehingga 0,05 per 2, 0,025. N kurang 1-nya itu 30 kurang 1. Selanjutnya. Nah, oke, demikian saja yang bisa kami paparkan mengenai pengujian hipotesis. Semoga teman-teman bisa mengerti bagaimana itu hipotesis dan tujuannya itu seperti apa. Baik, terima kasih.